warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, dan tak lupa hadirin sekalian yang menyaksikan video perdebatan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Meiliana Alfima Dewi sebagai delegasi dari SMA Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak oposisi. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada kali ini adalah Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Sebelum itu saya akan mendefinisikan beberapa kata kunci yang sudah saya simpulkan dari mosi kita pada kali ini. Yang pertama ada Galactic Zoo dan yang kedua ada alien. Dilansir dari liputan6.com, Galactic Zoo adalah teori yang berpendapat bahwa alien diam-diam sedang mengamati manusia dari galaksi lain. Sedangkan alien itu sendiri dilansir dari liputan6.com berarti sebuah entitas yang asing bagi manusia di planet bumi dan belum atau tidak teridentifikasi asal-muasalnya. Baiklah, kita akan masuk ke latar belakang dari mosi kita pada kali ini. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita berada di era globalisasi, di mana pengaksesan teknologi menjadi semakin meningkat. Salah satu hasil dari pengaksesan teknologi tersebut adalah kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini mendukung kita untuk lebih mengeksplor alam semesta, bahkan tidak hanya di bumi, melainkan di planet-planet lain. Dari latar belakang tersebut, saya menyimpulkan ada 3 pokok argumen yang akan saya sampaikan pada perdebatan pada kali ini, yaitu yang pertama ada Tuhan yang tidak hanya menciptakan manusia, yang kedua adalah penelitian yang sudah terlanjur dilaksanakan sehingga harus lebih dimaksimalkan lagi, dan yang ketiga adanya pentingnya mengetahui asal-muasal dari alam semesta kita sendiri. Masuk ke argumen yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kita semua mengetahui bahwasanya Tuhan adalah Maha Pencipta. Menurut Ali Imran ayat 190-191 mengatakan bahwasanya ulul albab atau orang yang berakal adalah orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi dalam segala keadaan. Sehingga dari pengertian dari surat tersebut kita menyatakan bahwasanya kita tidak bisa berdiam diri untuk tidak memikirkan alam semesta. Kita harus terus mengeksplor alam semesta. Dari situ kita ketahui juga bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu makhluk-makhluk lain untuk hidup berdampingan. Dan juga kita ketahui bahwasanya alam semesta ini terlalu luas apabila hanya dihuni oleh manusia saja, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk lain di planet yang lain seperti alien. Selain itu, apabila kita hanya berdiam diri dan tidak memikirkan penciptaan dari langit dan bumi, berarti itu sangat tidak sesuai dengan ayat dari Ali Imran ayat 190-191. Sehingga kita sebagai manusia ini tidak boleh hanya mentah-mentah menelaah dari para ilmuwan yang sudah menciptakan atau menghasilkan teori-teorinya. Kita sebagai manusia juga harus ikut mengeksplor, terutama mengeksplor alam semesta ini sendiri. Tidak boleh hanya berikut-ikutan dari para ilmuwan yang sudah melakukan penelitian. Selain itu, apabila kita tidak mempercayai atau mengabaikan keberadaan dari alien, sama saja dengan kita menetapkan batas-batas kebebasan Tuhan dalam mencipta. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan ini Maha Mencipta, dan apabila kita tidak mempercayai adanya keberadaan alien, berarti kita memberikan suatu batasan tersendiri bahwa Tuhan ini tidak bisa menciptakan makhluk-makhluk lain seperti halnya manusia. Lalu, apabila kodrat dari manusia adalah terus mengeksplor, sehingga apabila kita berdiam diri dan berhenti untuk mengeksplor, berarti kita tidak sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Lalu kita akan masuk ke argumen yang kedua, yaitu penelitian ini sudah dilangsungkan cukup lama sehingga tidak boleh terhenti begitu saja. Kita ketahui bahwasanya proyek ini sudah diadakan selama kurang lebih 15 tahun dan telah menghabiskan dana sebesar 300 juta euro. Dewan Juri yang terhormat, 300 juta euro dan juga waktu sebanyak kurang lebih 15 tahun ini bukanlah waktu dan juga dana yang sedikit, sehingga apabila kita berhenti maka itu akan sia-sia saja usaha kita selama 15 tahun dengan menghabiskan dana 300 juta euro ini. Sehingga proyek ini tidak boleh dihentikan, melainkan kita harus mencari terobosan-terobosan atau alternatif lain sehingga proyek ini dapat berjalan dan menemukan titik terang. Selain itu, dilansir dari hetanews.com mengatakan bahwasanya menurut riset yang dibuat tim peneliti dari University of Nottingham mengatakan bahwasanya ada kemungkinan 36 peradaban alien di galaksi Bima Sakti yang secara aktif berkomunikasi dengan kita melalui
sinyal radio keluar angkasa. Hal ini berarti bahwasanya ini merupakan sebuah titik terang bagi penelitian ini agar terus melanjut, karena kita sudah mengetahui bahwa ada 36 peradaban alien, sehingga kita hanya perlu mengeksplor lagi dan mencari alternatif lagi. Selain itu, dilansir dari Forbes, Presiden MITI Douglas Fargo mengungkapkan bahwasanya manusia perlu meningkatkan usaha mereka untuk mampu menjangkau para galactic zookeeper. Hal ini penting untuk menunjukkan kecerdasan manusia. Kita sebagai manusia tidak boleh berhenti mengeksplor begitu saja. Kita harus terus menunjukkan eksistensi kita sebagai salah satu dari makhluk Tuhan. Sehingga pada proyek galactic zookeeper ini kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita harus tetap memaksimalkan, mencari alternatif lain, mencari terobosan lain, sehingga penelitian ini menemukan titik terang sehingga kita mampu membuahkan suatu hasil, bukannya berhenti dengan sia-sia. Lalu kita akan masuk ke argumen yang ketiga, yaitu pentingnya mengetahui asal muasal dari alam semesta. Seperti yang kita ketahui, kita ini hidup di alam semesta. Sudah semestinya kita harus mengetahui asal muasal dari alam semesta tersebut. Dilansir dari cnnindonesia.com mengatakan bahwasanya NASA telah meluncurkan misi antar planet atau disebut InSight, yaitu dengan meluncurkan roket Atlas V yang bertugas untuk menyelidiki bagian dalam planet Mars. Ia akan melakukan penggalian sehingga memberi gambaran tentang ukuran inti, kondisi mantel, dan juga kerak Mars. Hal tersebut akan dibandingkan dengan yang ada di bumi. Hal ini berarti kita ikut serta dalam memahami asal muasal dari alam semesta tersebut, tidak dengan menghentikan semua proyek, sehingga kita perlu bereksplorasi. Karena apabila kita berhenti untuk bereksplorasi, maka peradaban manusia akan sampai sini saja. Kita tidak akan mampu berkembang lagi, sehingga manusia akan menjadi makhluk yang tertinggal. Selain itu, NASA juga menjelaskan bahwasanya investasi yang begitu besar untuk eksplorasi ruang angkasa ini penting, karena ini untuk memenuhi hasrat eksplorasi manusia. Seperti yang sudah saya sebutkan pada argumen awal, bahwa kodrat manusia adalah mengeksplor dari alam semesta yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sehingga penelitian seperti ini memang dibutuhkan untuk memuaskan rasa ingin mengeksplor manusia tersebut. Sehingga saya di tim oposisi ini, saya mengatakan bahwasanya saya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian, karena